suhu istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala talaq tuki wa anti talikun wa nawa adatan wa tajal binaya. Qala ngucap sapa Zaud talaq tuki. Mekat ingsun gak ing sira anti talikun. Bahwa ta sira ku talikun wong sing kapet. Wa nawa lan ya sapa Zaud adatan ing jumlah tertentu. Wa qa'a mongko tumiko apa adat. Isnadan ora ana kata salasan atau isnata ini. Kemudian Zaud meniatkan itu maka waktu tolak emalakat wakada al-binaya. Wakada wakawu tolak al-binaya itu binaya. Binaya itu lafaz sing ora ceplos tapi arai jelas. Walau qala anti talikun wahidatan. Kita pegat kita wa nawa adatan wahidah. Mongko yete kita wakila lan tidawuno utai singkate al-mamdu bareng sing diniati kultu ngucap ingsun walakola anti wahidatun wa nawa ajatan falmanwi wakila wahid wallahu a'lam walau aroda lamun ngersakno sapa wong ayaku lan ngucap sapa man anti talikun. Jadi ada masalah pertemuan tetes kalau ada lafaz sorry dan kemudian lafaz sorry itu diniati maka jelas sesuai lafaz. Tapi ini ada lafaz sorry yang diniati tapi sorry yang diinginkan orang kesampaian. Sorry yang diinginkan orang ekspresikan. Ini jadi masalah. Saling ngaten. Walau aroda lamun ngarepno sapa wong aya kula enten ngucap sapa wong. Ucap antito dikon salah. Si orang tadi juga menginginkan lafaz anti tolikun salasa. Kamu mau saya pegat 3 kali. Zautilah ngakoni nak muni anti tolikun salasa. Pamatat mongko mati sapa zaujah qabla tamami tolikun. Sedurunge sempurnane lafaz tolikun lam yaqo mongko ratu miko botolak. Terus sedeling-eling Zaud itu mutolek orang yang Zaud itu cara pikir berstatus orang yang menceraikan. Masalahnya menceraikan itu butuh mahal, butuh tempat. Kemudian yang diceraikan jenis perempuan sing tidak menjadi tempatnya terceraikan. Ya, tidak menjadi tempatnya terceraikan karena bangsanya karena mati. Nah problemnya dalam hukum Islam itu kan mati tidak mati itu hampir sama karena nanti ada hak waris. Ora iso milih tapi nak mati kan pun boten bojo. Jadi kira tahu ngaji karena dalam perusahaan Islam itu kan misalnya masih istri kan punya warisan. Kalau sudah ada istri ada punya hak warisan. Nah, pertanyaannya secara fikih kan tolak itu tidak ada syarat qabul. Misalnya bojomu kamu ceraikan dia qabul tidak qabul kan waqa'at tolak. Tapi kalau mati gimana? Ya, pertanyaan walau aroda ayakula anti tolikun salasan. Kamu saya cerai 3 kali. Pamatat terus kemudian zaujah kamu istri kamu mati sebelum kalian tolik. Jadi baru anti kamu mati. Lam yakok mengkoratu miko botolak. Au ba'dahu utawa sause kata tolik. Jadi sudah cara musnad ilah sudah menjadi terkait mubtada khobar. Ya sudah menjadi terkait mubtada khobar anti tolikun apa? Qabla salasan sedurunge kalimat salasan. Ya fasalah mongko tetap tumiba terus. Ya karena suami itu benar-benar niat ingin mengatakan kamu saya ceraikan 3 kali. Ya saya ulang lagi ya kamu saya ceraikan 3 kali. Nah cara nahwu kan gitu ya, nahwu itu cara bahasa Arab kalam itu sempurna setelah ada musnad dan musnad ilah. Jadi kalau ada mubtada sudah ada khobar, kalau ada fi'il ada fa'il. Lainnya itu adalah hublah, misalnya maf'ul mutlak maupun maf'ul bih maupun maf'ul li'adzah. Pokoknya liane mubtada khobar dan fi'il fa'il kan hublah, no? Nah itu tidak rukun isnad apa? Tidak rukun isnad dalam nahwu. Jadi misalnya bahasa Indonesia sebenarnya juga sama, tapi kan kita tidak ngerti istilah apa untuk syariatnya. Ya kamu saya ceraikan 3 kali. Kemudian sebelum kata 3 kali, istrinya
istrinya meninggal. Maka kalimat itu yang menjadi sah kan karuan apa? Kamu terceraikan apa? Kamu terceraikan. Soal 3 kali ini niat saja sudah cukup karena dari awal ingin menjatuhkan talak 3 kali maka tetap terjatuh 3 kali. Beda dengan yang kasus pertama. Memang kalimat kamu saya ceraikan itu kan belum sampai kamu saya ceraikan. Berarti baru kamu saja terus meninggal. Jika kalimat ini tidak sempurna, apa? Jadi beda sekali kan. Jadi apa? Walau aroda ayakula anti tolikon salasan famatat qobla tamami tolik berarti mubtada tambah khobar lam yaqo. Au ba'dahu sa'use lafat tolik qobla salasan sedurunge kalimat salasan jadi juga pasalasun mongko jatuh 3 talak wakila wakila lasya. Nah ini mulai wa ingkola anti tolikun wa takhalla la faslun fasalat. Ini yang paling sering terjadi. Monggo ini dikaji bareng-bareng mulai ini. Karena apa ya? Oke itu cara berpikir begini. Umpama Rasulullah sugeng lah, niku fikih itu memang pelaku oke. Itu kan aktor atau dalam bahasa fa'il atau dalam bahasa politik memang ya dia aktornya. Kalau melihat dia aktor itu kan harusnya punya otoritas, semua omongannya dia kita dengar. Ini jenis subjiko bila yang ini, dia yang aktornya ya apa saja kita dengar, apa saja kita dengar. Bila yang ini tanpa sumpah pun kita dengar. Karena dia aktor. Tapi problemnya kadang orang itu saking gobloknya punya omongan yang gak nalar. Kalau kita sahkan mungkin dia paham. Atau dia wongnya wong unik, wong seniman, wong aneh. Ini kan manusia kan ada sekian kemungkinan, ada sekian kemungkinan. Nah, itu kan repot. Sekian kemungkinan ini kemudian mau tidak mau kadang jatuhnya tolak janda itu tergantung hakim. Artinya hakim dalam hal ini ulama, fatwanya ulama. Bukan karena ulama yang bisa menceraikan enggak, tapi kalimat itu mengarah ke cerai dan tidak. Terus ngelanangi wong aneh. Mau dibenarkan lafaz tidak mendukung, mau disalahkan dia punya hak menentukan niatnya karena dia pelakunya. Itu nanti ada beberapa masalah yang fuqaha ya, yang ahli fikih ngalami seperti itu. Ya sudah seperti itu. Jadi nanti apa pola-pola itu kelihatan. Mending kita memahami secara tahqiq yang dicontohkan ulama. Misalnya ada orang ngomong wa in qala lamun ngucap sapa wong anti tolikon kamu itu terceraikan. Anti tolikon kamu terceraikan. Anti tolikon kamu terceraikan. Ini semua jumlah terulang 3 kali. Semua jumlah terulang 3 kali. Ya, jadi kamu mangkal sama istri kamu, kowe tak pegat. Wa takhallala lan menyelingi. Menyelingi itu membatasi 2 kalimat atau jeda 2 kalimat. Apa faslun pemisah? Fasalasun mongko dadi 3. Wa illa wa illam yatakhallal faslun fa in qasad. Mongko lamun dan ing tauhid. Bahwa hidatan evatola kuwa hidatan atau bahwa hidatan ewakuatola kuwa hidatan awis di'nafan utawa nejo ing istinaf mengawiti insya fasalah semua kotelu wagada wakawuku isalas wagada wakalwuku itolaki salasan wagada wakawuku itolaki salasan in atlaqo lamun mutlak nosopo wong bil adhari ing dalam kaul sinar. Ini sampai bersebulan. Jadi ini ulang-ulang bab tolak terakhir ngantos bab taklek bil masyiah. Ngantos bab taklek bil masyiah. Liane iku pun gampang. Misalnya gini rungokno nggih, mun sampean rasa anut mawon. Misalnya ini menjadi bahasa Indonesia sekalipun, Ya kamu bentrok sama istri, namanya cerai kan rata-rata bentrok. Bisa karena materi atau cemburu atau apa.
pertanyaannya gini ya, secara psikologi. Makanya mungkin suatu saat itu, tapi ya mungkin ya, wong ahli fikih kan mesti rawon, jadi sebenarnya tetap tambah rarah hukum. Sebetulnya kalau kita peneliti fikih, maksudnya peneliti fikih yang mau ini kita pakai, angan-angannya ada, terus ngerti psikologi manusia, itu saja nih hukum. Ini masalahnya kan kadang ada orang ahli fikih karena textbook dia bacanya banyak, tapi rata nalar, karena ya jenisnya jenis orang yang goblok, maksudnya moco iso nak ngriwayatno tapi nak angen-angen ra iso. Ana model kampus iso angen-angen tapi mau moco. Jadi ya repot akhirnya ngomong. Angen-angen tok tapi mau moco. Mulane iso nganalisis Islam untuk dindi, tapi aja takokno syarat rukun Islam. Kan banyak ada di misalnya haji itu gimana? Wah ini silaturahim global, orang saling hubungan ini. Tapi enggak takoki, enggak pasti rukunnya haji itu piro? Mikir ngawang-ngawang. Tapi nak kalau analisis kok winter ini terjadi ekonomi global, silaturahim antara apa bangsa, semua orang di depan Allah sama seragam. Pinter wae ngomong ngono, balik wong kampus jenis ngono nganti esuk kuat ngomong. Tapi aja takoki syarat sae kuat rukune piro? Syarate piro? Sing batal apa wae ora iso. Nah santri walian. Haji ku ngapalo rukun syarat apa. Tapi cara kok fungsine kaji ya lu mau wae dadi gak meyakinkan. Wah, ada nama. Ayo bodoh ini, no. Ya itu kali itu loh. Kalau orang anda analisis, wah fungsinya sholat, ini dari apa? Ambil nafas, no. Barang rukuk peregangan. Sujud ini menstabilkan tubuh, mereka mengalirkan darah ke otak. Ngomongnya tuh ini, mana takut? Sing batal lo sujud, apa ya? Rasa mikir ya. Nah santri walian, syarat rukunnya sujud apa? Takut. Fungsi sujud cara medis, karo. Sujud wae mikir medis barang. Nah, coba sekarang ada analisis. Orang cerai itu sebetulnya kemungkinannya dua. Itu mesti. Satu, masalah itu ada di kamu saja. Kemudian kamu untuk menceraikan istri mencari-cari masalah. Itu juga mayoritas. Misalnya selama ini kamu baik-baik sama istri dan memang istri kamu baik. Cuma tingkat kecantikannya misalnya 6. Dan untuk orang yang kelas kecantikannya 6, betul kan mesti gelem masak gelem cara kowe di sapi kon nyapu ya gelem, cara kowe pegawai negeri ya kon nyetrika kon noto sepatu ya gelem. Tapi kecantikannya nilainya 6. Sebenarnya perilakunya baik. Kemudian karena kamu beling, rai-rai beling kan ya ora iso soleh suwe-suwe. Ketemu di kantor perempuan yang cantiknya itu 9. Terus sawangannya cara akhlak menjanjikan. Wong jenenge lagi senang. Nah kamu nyari-nyari salahnya istri itu karena salahnya istri apa kamu mendapat skor yang nilainya 9. Jadi nggak perlu salah sebetulnya. Gara-gara keselip kelas ini terjadi di semua orang. Itu kan ibarat ada seseorang punya kiai ilmunya itu 4-5. Nah kiai ini baik, sama dia baik, hormat. Suatu saat anak ini kenal bangun atau kenal kiai yang top. Itu mulai meninggalkan kiainya bukan karena benci, karena ketemu yang lebih keren. Bang, sebenarnya kiai yang pertama tetap baik-baik saja, Pak. Hubungannya baik. Nah, yang jenis seperti ini itu ketika melafatkan tolak itu gak seru-seru amat karena dia punya nurani kalau dia yang cari-cari masalah. Mana Quran nak buat jenis ini itu fa inna ta'anakum fala tabu alaihinna sabila. Sebenarnya setelah perempuan itu baik, kamu jangan cari-cari masalah. Benar betul. Yang cantiknya skornya 9 tadi. Baik. Mau di kantor urun Pak apa butuh teh, skornya 3,10. Bang, sekedar perhatian, mulai hati-hati mas ya, skornya 10. Jadi, bojomu sing nawani teh, mijeti, ngumbah kaosem sing bau, mau ya, bang ya. Wes nilainya mau loro, telu. Memang kamu sebenarnya masalahnya bukan di pelayanan, tetapi kamu sadar nak ini kalah skor, untuk cantiknya 9, itu cantiknya. Nah. Nanti kelihatan di ekspresi tolak. Adalah aku ya wong aneh. Iblis setan kan wong aneh. Ketika kamu mencoba adalah dengan kalimat yang aneh. Ini ngel-ngelong fikih. Terus tadi ketika ada cekcok kecil kemudian kamu saya ceraikan sampai 3 kali. Nah, 3 kali ngel-ngelong ahli fikih. Kenapa ngel-ngelong begini? Tak tanya. Itu jatuh 3 apa 1? Nah, kemungkinan 3, kemungkinan 1. Ya. Kamu saya ceraikan, kamu bukan bilang gini, kamu saya ceraikan 3, karuan 3 enggak, kamu saya ceraikan.
maka kemungkinannya itu bisa terceraikan secara fikih 3 kali atau ceraikan 1 kali. Karena ketika orang itu terkontrol, maka bisa kalimat itu semuanya insya atau istinaf kalau dalam bahasa Arab. Insya itu kamu terkontrol, otak kamu terkontrol. Memang trauma dengan rai yang pas-pasan, kemudian kamu punya alternatif nilainya 9. Makanya kemarin kamu saya ceraikan, kurang seru ditambahi. Seru hukumnya maksudnya. Ditambahi lagi ya, sehingga jatuh tolak. Tapi bisa saja kamu orang emosi. Orang emosi itu tidak niat memperbarui itu orang. Tapi kamu saya ceraikan, bujumu tetap ngombe, tetap buka apa, kelihatan tidak fokus mendengarkan. Kamu saya ceraikan. Ini tetap laku belajar, nak nyapu tetap nyapu, nak wianan tetap wianan. Akhirnya kan kamu menambah itu bukan niat menambah jumlah tolak. Kowe tak pegat, maksudnya kowe tak pegat orang burung ngono bocah geblek. Bareng sudah kalimat kedua, bojomu tetap happy wae. Wianan guyu-guyu, main Pokemon, Bobo. Tahu kan tambah mantap. Terus kamu tambahin lagi. Kamu sadar. Maka semua kalimat ini potensi takkid mengukuhkan kalimat tolak yang pertama. Akhirnya pendua itu menjadi penjelas, ketiga juga menjadi penjelas. Tapi orang ngel-ngel ahli. Karena andekan dia ditanya juga niatem telu apa 1. Wong ngajen kuwo kok bisu, tak omongi pisan ora krungu. Baleni lha yo tak baleni menambah jumlah tolak. Apa memperjelas? Lha tak ngel-ngel wong fikih. Cara ahli fikih tutuk ngono ae. Karena wis kene ora melok dibojo melok kangilan iki. Tapi mau ndak mau. Makanya menurut saya pengadilan agama itu harus ada dan harus digaji. Saiki kiai nak kon mikir untuk gaji. Mulane cara kula setuju ana pengadilan agama hakime pakai KHI apa kompilasi hukum Islam kok sesuai fikih ora kok nang diputusno nang wis ora melok nglakoni kok ngel-ngel wong. Nah maka kan itu kan mungkin semuanya itu mungkin kalimat 3-3-nya menjadi diniatkan semuanya tolak, paham ya? Dan mungkin kalimat kedua ketiga diniatkan sebagai tauhid penjel. Jadi misalnya ya sudah itu sama-sama mungkin apa? Sama. Makanya oleh musannaf kalau ada jeda dan kemungkinan itu istinaf maka menjadi tolak 3 karena semuanya insya Allah. Semuanya itu kayak awal misalnya seperti ini, uang utang duit lah gampang. Misalnya aku utang duit Ali, aku utangi duit 1 juta. Terus saya teringat bahwa 1 juta itu tidak cukup. Kemudian setelah jeda saya bilang 2 juta. Teringat lagi setelah jeda saya tahu itu tidak cukup, terus 3 juta. Itu menjadi berapa? 3 juta kan? Karena kalimat 1 juta itu saya sadar butuh saya ternyata 2. Setelah ingat lagi ternyata butuhnya 3. Iya kalau kalimatnya bilang aku utang duit 1 juta 2 juta 3 juta. Iya kalau kalimatnya 1, 2, 3. Kalimatnya begini nyakang aku utang duit 1 juta. Saya ingat betul kalau kebutuhan saya 2 juta 1 juta. Jadi kalimatnya sama-sama. Ini 1 juta naik kelas apa 1 juta menjelaskan yang sama yang pertama. Ya makanya saya berkali-kali bilang penanya itu provokator. Makanya dia nak dikonco lagi pegatan kita. Itu sebenarnya kan pegatan rezeki, apa? Karena boleh rujuk. Ketika potongan-potongan gak cocok ke istrinya, jadi pegatan itu kan wong tukaran. Penanya juga memprovokasi karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi insya. Tadi, lam kenapa bojomu pegat? Kamu welek keriting, welek ra gelem nurut, tak pegat. Jika emosi dia itu menjadikan insya, maka talak itu menjadi 2. Jadi ketemu Habibie tak dia dong kita pegatan. Lah saya lek ora tak pegat wae sowan. Sebenarnya saat itu dia hikayah, menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia juga pernah melapatkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga. Makanya hati-hati. Loh kecuali diberi ataf. Diberi ataf misalnya anti tolikon wa anti tolikon. Kalau nggak ada ataf itu potensinya itu adalah tauhid. Tapi karena ada jeda potensinya juga insya itu
Ya saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan misalnya, makanya saya katakan tadi, tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa coba? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu duga setia ternyata WA-an sama lelaki lain, terus janjian kongkoi-kongkoi di kafe, cemburu. Atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali gak oleh digonjakno lanangan. Nah, kemungkinan taukid dengan jumlah insa itu tinggi insa kalau kasus ini, karena nggak mungkin orang mangkel kok kepengen nogat pisan. Makanya sama-sama kalimat anti tolikon. Lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafatkan itu tadi, mergo ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari-nyari. Istilah Quran fa inna ta'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu butuh nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 4-6 ini. Mergo wis duwe alternatif skor 9. Nah, iki dadi kiai kudu siap gelong, santri ku yo nakal. Ya tapi takdire pangeran ngono. Maka kalau kamu nanti nak jadi kiai keserah rasanya jadi kayak aku jadi kiai jadi tokoh, orang harus juga tuh kali gini. Ada orang ikut partai Nasdem, dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa, dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang tuh harus punya guru satu, dia ataknya ya harus guru satu, di hatinya guru satu. Karena tadi sekali ndak itu pasti bias, apa? Bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu usul, gak oleh pelengahan. Karena fakama fa'innal mahabbah la taqbalu syirkah, karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya itu. Ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ora tenanan karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga gak tenanan karena bayangkan di pondok ini. Nah, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia ya sudah akhirnya nyun sewu nyari-nyari alasan. Aku pondok itu rapati kerasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan gak ketat. Tapi sing jenis ras regep nek ana pondok ketat nyalahkan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil qiyamah. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu, ikhlas. Karena kalau nuruti psikologi manusia itu kuat, dunia itu kuat. Sama kamu di kampung ya gitu. Kenapa kamu kerasan di naruhan? Ya karena dua pilihannya. Ima mencintai naruhan membagi buta, wa ima karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu. Setelah ada kesiapan. Wah itu. Nah sebetulnya masalah fikih ya seperti itu. Mau tidak mau melibatkan psikologi. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pintar orang nggak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan sama-sama mengatakan kamu terceraikan itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali menganalisis. Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan 3 kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. Karena dari emosi yang memuncak, memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang 3 kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu gak salah gak apa, gue teko kantor, bojomu ya santai ya mas, gak geteh, gak terus. Biasanya jaluk teh, cangkeman. Kalau bergodeknya, sebetulnya istri gak salah sama sekali. Cuma gue ngerti, gue mau kecewa kok bujuku sing elek iki ora nang kantor. Nah, terus akhirnya mulane Quran nggo jelek wae tenan. Kulo nek maca fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Akhirnya cangkeman tak pegat gue. Karena kesalahan kecil tadi kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada masalah kan happy wae cara delok TV ya diterusno. Cara ada terus tak pegat gue. Kalimatnya enggak usah pakai ataf. Berhubung tetap cuek suaminya tak pegat. Ini kemungkinan besar saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya satu. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya tidak pati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena tidak pati merespon. Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh.
Kemarahan mengulang itu kemarahan insya mewujudkan tolak baru, Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafadz yang bias ini, mau tidak mau kita analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang penggawean, ramelok di bojo kok mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau dah. Lah cah iki cah geblek mau wong lanang aneh mau. Cara ditakoki. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbok Gus wong jenengku kula emosi, ngomong wae bar saiki dene sing nglakoni wae. Bingung karena dene dhewe ya ora pati dakal kan wong bingung kan apa. Wah kan ngono. Kula bolak-balik lah anake Pak sering sowan kula perkara kasus-kasus. Ya ini jelas mon kula waca malih sampean pun sampean waca tak kira ya wa in qala anti tolikun wa takhallala faslun kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun wa illa nah ini masalah problemnya fa in qasada dan dia melafatkan kedua hanya mentauhidi kalimat pertama karena enggak diperhatikan apa fawa tidak awis tiknafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah cara bahasa insya mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru, istinaf itu sebagai kalimat baru ya maka fasalasun maka mesti menjadi tiga. Karena setiap mengatakan anti tolikun ya kamu saya ceraikan kemudian melafatkan kedua niatnya juga memulai ulang berarti kalimat ini kan muncul satu, muncul dua, muncul tiga maka menjadi tiga. Nah, kalau yang takkid kan enggak kalimat itu satu kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu dia banterno. Nah ketika banterno sebetulnya ada niat menambah jumlah supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. Makanya potensinya ya bisa satu, bisa tiga. Terus wakada in atlaqa fil adhar begitu juga pasti tiga ketika dia nggak tahu maksudnya gimana. Bahwa aku ya niat piye tapi kalimat itu keluar tiga. Makanya bingungkan ya tadi misalnya contoh keseharian tadi misalnya saya bilang ke Ali aku cukup uang atau saat aku utang duit 1 juta terus ketika jeda 1 juta apa 1 juta kedua itu menjadi penambah apa menjadi tauhid apa menjadi penambah apa menjadi tauhid karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan kalau dalam bahasa Arab kan masyhur Wama minat tauhidi lafziyun yaji mukarraron kakaulika druji. Jadi tauhid bahasa Arab itu lafaz memang diulang kayak apa idza dukatil ardu dan jadi ya bahasa Arab problemnya kalau tauhid kesusastraan ilmu balagha itu kan memang enggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak 3 maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram. Karena ada iddah bagi suami, ya kan iddah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain. Tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain, apa? Jadi nggak bisa nunggu iddahnya. Kalaupun iddahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak mukhalil, paham ya? Tapi kalau jatuh satu, paham ya? Terus dia di masa iddah misalnya 2 hari atau 3 hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tuki. Perbedaan hukumnya kan ekstrim antara bain dan tidak bain. Dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu tauhid atau kalimat kedua itu insya. Paham ya? Jadi ya angel tenan. Ngono misalnya iki ngaji kilatan bareng takobal wa minamikum bariku bangga perkata menjadi tolibin Gus wong nyongko kan grogi tapi nek kula mbok kalatan rada grogi aku yakin apa mergo pikiranku gampang aku sing mikir terus kecelok wong alim mikir kadang mikir potongane ra paham kok muni paham terus piye iki ra urusan usudzon urusan fakta Pak usudzon jape kadang gone keliru urusan apa mergo gelem-gelem dalem Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin itu tahu fatwa karena dia meneliti muharrar ya dijegal ya tentu yang berani ya yang selevel yang berani bantah ulama yang selevel ulama itu makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi itu dia bantahnya gini sama siapa teksnya atunaziunani waqad qara'tu arba'ami marrah nanya uang aku salah kutip aku mutola'ah muharrar ping 400 jadi dia sebelum kitab ini sebelum aslinya kan kitab muharrar karangan Imam Syafi'i seperti itu terus disadur beliau dari kitab muharrar jadi kitab Minhajul itu pernah digugat sama orang yang anda kutip itu tidak sepersis yang di muharrar takut sinau sing piro
jam 3 atau 7. Ngenyak uang, aku sinau wis ping 400 lah. 400. Saya masih ingat hal yang sama pernah dialami Mbah Mun. Mbah Mun itu sebagai kiai besar kan. Kadang orang yang lahirnya fasik beliau dekat. Kadang yang orang soleh beliau biasa saja. Suatu saat ada alumni itu tanya, ya alumni atau kiai lain tanya, Kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat? Jadi Mbah Mun, jenengan kiai pun pinten tahun, 65 tahun. Mungkin ampun 10 tahun atau 15 tahun beri malih. Jadi Mbah Mun gak jawab. Suatu saat kiainya setelah 10 tahun kiai itu datang lagi. Nggih Mbah leres jenengan. Ada mau fasik kula omong saleh ku medhit. Kalau kiai tadi merah rasane bangun masjid. Sing nang terminal sing bengak-bengok ora tau moro masjid. Jaluk sumbangan gampang. Sing kadang itikaf terus, amen ngusul ora tau nyumbang. Intinya dia sadar ya gini. Jadi ternyata enggak semudah itu hidup itu. Kadang sing sawangane saleh tapi nak jak urunan endo menghindar. Sing sawane ning dalan-dalan jak urun gelem tapi mau itikaf. Akhirnya, nggih Pak. Jebule gak angel dadi kiai lai. Ya aku kiai wis suwi mbok takoki. Aku kiai wis suwi mbok takoki. Karena seperti ini itu enggak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan ane syaratnya pinter ya ono trauma bareng ngono apa? Trauma. Kayak kowe dikonco wong sopan, yo repot. Nek dikongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah. Ya tekan kowe tukaran dijotosi wong ku mewangi kowe ngenteni perintah ora lara kowe. Karena dia saking khusuknya itu enggak pernah kreasi ya, Pak. Jadi zamannya kita ceblok ning sumur nek ora kongkon jupo ya dibarno. Ngenteni apa? Perintah. Itu resiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi fikih itu angel-angel gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, apalagi nyon sewu kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan apa, maka potensi insya itu lebih tinggi ya Pak? Potensi insya itu lebih tinggi karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya sehingga nggak terima, paham ya? Tapi kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari, dia sendiri nggak pede dengan pilihannya itu kan enggak pede, memang dia mencari kesalahan. Iya, mencari kesalahan. Ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin. Ya jadi global ini jelas apa? Anti tolikon kemungkinannya apa? Salasun. Fa inko sudah takidan ya fawa. Sudah awistinafan fa salasun. Wa kada in atlaqa fil azhar. Iki sing ngel wong nah. Wa ing qasada lamun nejo sapa wong bisa niati kelan lafaz sing kedua, niati takidan ing naukiti kalimat sing pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat sing ketiga niati istinafan sing ngawiti. Aw akas atau molak-malik ya fasintani mongko loro. Ya mungkin bulat ini kurang ajar. Cara aku ketemu wong tak jenggung. Cara aku dari hakim tak jenggung. Celek ngel wong. Padahal gaji hakim tetep oh. Hakim lumayan untuk gaji lagi kiai malah untuk opo? Malah mikir tok. Enak kalau kowe menisan terkenal ora iso jawab ora ono takok. Jadi penting terkenal goblok penting aman apa? Aman. Potongan ra paham kan ora ono takok. Malah penak mau wong rabi yo ndongakno untuk disaroh ono pegatan karo innalillah ngono ae. Atau dibalik begini. Orang itu mending ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolikun, yang pertama jelas waqo atolak kan? Kalau yang pertama kan ijma. Ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas berarti yang kedua sebagai taukid. Oke. Lah tapi kok omongane anti tolikun ketiga. Ya nek iku tak niati meneh bar saiki. Jadi berarti dadi loro kan? Dua ya. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan? Kedua diniati taukid enggak jatuh tolak. Ketiga memang dia ngawiti nah. Jatuh tiga. Enggak kurang ajar tuh. Ya mungkin banget jenenge manusia ya mau contohnya kowe tak pegat Dik. Bareng wong ejek dolanan WA ora pati dulu. Terus balene meneh. Kowe tak pegat. Iku jelas niate taukid. Bareng cawe wedoke mulai fokus dirungokno fokus. Pas dirungokno fokus lala ekspresine ku mangkel apa piye. Terus dia membuncah. Terus muni tak pegat. Sing ketiga iki yo nambahi meneh kan? Nambahi. Karena yang kedua kelihatan taukid karena ya tadi cuek saja lah. Cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu Pak. Mengulang. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Kalau ada cari unsur Nabi. Wa ingko sudah bisa niati takidan wa bisa lisati istinafan au akasa.
Akasa maknane qasoda bisa niati istinafan wa bisa lisati tak ditanya fasintani. Au bisa lisati utawa niat lan kalimat sing ketiga niat tak kidal ula ing ngukuhno kalimat sing pertama fasalasun mung ketelu. Lha iku malah karuan keliru nak iku. Wong ditakoki hakim. Pak, kok muni tolak tuki ping 3 maksud piye? Muni ngene. Tolak tuki pertama niat megat, tolak tuki kedua niat ngekeki taukid. Tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculoten. Wong ketiga kok naukiti pertama, artinya ketiga kan naukiti kedua. Itu kan kemenculoten, apa? Berhubung menculot dianggap jatuh 3 apa? Jatuh 3. Kok ya wa fisalis tak kidal ula fasalasun. Waduh, angel tenan pasal. Lan ana ngono jenggung ya rasa hukume wae jenggung. Yo jenggung ya kesuwen apa? Tapi masalah secara bahasa itu mungkin. Ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang ning peradaban, misalnya ngomong Kang celokno mahbub. Ketika proses dicari, saya ngulang lagi Kang celokno mahbub. Kemudian ternyata mahbub itu datang, sing tak perintah kedua itu enggak tahu kalau mahbub sudah datang. Mau Gus Bak golek mahbub kan ima ditafsiri. Memang diceluk meneh, kan mungkin. Karena ada urusan baru diceluk meneh. Ya mungkin celukan kedua itu mentaukidi celukan pertama. Kan sama-sama mungkin. Nyatane misalnya aku ngomong ini, Bob aku tukokno iki 20.000. Terus kemudian saya kepikiran, "Dok, aku mau pesen tukokno iki Pak, padahal aku kepengen tuku aqua juga." Ketika karena itu saya nyeluk kedua kan memang nyeluk lagi kedua. Wa ima ya kepengen wae misalnya nyeluk pertama kok sing kang pertama ora pati pengalaman ngongkon meneh. Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena anak meni tolak tuki salasan kamu saya ceritakan 3 kali ora oleh muni ngakang tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu itu perkara. Wa ingkola anti tolikun wa tolikun. Pakai wawu. Wawu tadi kan enggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti utai sirau tolikun kepegat wa tolikun lan kepegat wa tolikun. Soha mukosa pokos juta disani bisalis lal awal bisani. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran fi mautuatin dalam wedok sing wis dijima. Kalau kalamu ngucap sapa wong guna ing zaujah. Lihoiriha maring sakliyane mautuah. Fatol koton mongko pegatan dikuli halin lan saben-saben saat tinggal. Ya mesti dadi pegatan musibah. Ngeten maksudnya. Lane hukum tolak kudu nguasai. Perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya iddah. Saya ulang lagi. Perempuan yang sudah kamu jima, istri yang sudah kamu jima kan punya iddah. Ya, jenenge sudah dijima, maka otomatis punya iddah. Tapi kalau sebelum kamu jima, misalnya zuhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau isya sebelum kamu jima sudah ketuduk kamu cek wianan ambek mantan pacarnya. Ada wiane mangkel ngene lam. Wis Mas urip kowe sentuk bedes. Aku lek ndonga karo pangeran entuk sampean jebule urip entek entuk bedes. Kowe roh WA iku kan mangkel. Apa? Kok menawa WA ngene apa maunya Tuhan. Kowe kan santri mangkel 2 kali tersinggung pangeran disudutno. Dia tersinggung kowe darah di bedes. Ya terus kemudian anti tolikon. Karena ini tidak mau tuah. Tidak yang kamu wati kan berarti sekali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat. Paham ya? Yes. Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung karena ini tanpa iddah. Paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu 3 enggak mungkin jadi tolak bain. Karena ketika kamu bilang tolak tuh ini sudah jadi orang lain total. Kamu kan tidak ada masa rujuk. Paham ya? Lah ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain karena tidak ada iddah. Ya iddah berarti tidak ada rujuk. Langsung jadi orang lain. Disebut ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taduna. Saya ulang lagi ya. Hukum pokoknya iddah kan gitu. Maksudnya kamu loh yang tidak punya iddah. Kalau perempuan tadi enggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu, apa? Nanti ada iddah roj'i kan ada masa dia iddah. Kemudian di masa iddah itu setiap saat kamu boleh rujuk. Masalahnya perempuan tadi tidak punya iddah. Langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka terceraikan. Ketika kamu ngulang jadi 2 kali, 3 kali enggak mungkin jadi tolak bain.
Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata musannaf, jika itu kamu katakan pada wiril mautuah maka mesti jadi satu. Enggak ada gunanya kamu bilang tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua kan sudah orang lain total. Sudah tidak mahallat tolak. Tidak mahallat tolak. Karena dia jadi orang lain. Total, ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri. Makanya kata musannaf wahadi surah fi mautuatin. Paham ya? Falaqo lahunna li ghairiha fatalqatun bi kulli hal. Paham ya? Karena tadi sudah jadi orang lain. Jadi ya kelangan semuanya momen-momen itu sentak. Ya mau contohnya mau. Kula di kanca urung dukul pegatan. Niku gara-gara lucu. Kanca kula akrab. Rabi wis rapati cocok muga jodoh. Jodoh dijodohno bapake. Dene adat kiai dadi anut bapake. Sing cawe do ya rada anak iki musala ya mau anut bapak. Bareng ketemu iku nak jare mitos desa sih disihir wong. Roh raine sing lanang kok gerduwo. Dadi apa ya pancen elek tenan gajaku ya ora roh tapi. Kan katanya ada katanya ilmu gitu itu. Dadi apa? Mantan pacare bopo ndonga piye ku tak delok apa. Ndak bojone kok ora kudu. Dadi girat-girat koyo wong roh, koyo cawe itu ketakutan koyo roh buta ijo. Koyo roh apa ya? Wis koyo roh buta ijo, koyo roh kolor ijo untuk girat. Ya jenenge manusa kan tersinggung. Ya aku setan tapi kok kono. Takut. Nganti kamar curi-curi njaluk wong ketara karo. Lah lucune ketara ora gawe-gawe bosan. Padahal yang itu kancaku ya ganteng, mripate ya loro kita ya normal kabeh. Akhirnya mangkel ya malam itu juga dicerai. Durung cepat dicima. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan, karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri, sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah. Berarti sekali cerai satu sudah orang lain. Kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain. Maka dari musannaf, mbok kalimatnya tolak telullah kalau sama ghairul mautuah ya tetap fatal qatun bikulli hal fatal qatun bikulli hal tetap terjadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek. Paham ya? Karena benar-benar orang lain. Kan kowe ra iso rujuk. Getun dek ra sido tak rujuk ra iso enggak ada iddah ya. Langsung selesai kan apa? Selesai. Jenenge apa wa di suratu fi mautuatin falo qala hunna li wairiha fatal qatun bikul ya. Wes. Walau kala lamun ngucap sapa wong li wairihi maring liyane wong. Iki tanggal 10 ya, boy sesuk wis ra bab tolak mari pusing. Tapi ada pusing ben ketok mikir. Tapi asline ilmu fikih ku ya gampang. Ana wong ra iso saking goblok, asline gampang. Ya mau tapi syaratnya ya sangka iso dadi kok ganti gampang. Aja sangka ra iso dadi sangka iso dadi gampang. Carane iso sinau tenanan. Walau qala li hadi in dakhal tidaro fa anti talikun wa talikun. Jika kamu masuk rumah, sudah saya katakan kemarin ini mau contoh to, umumnya contoh nak ning kehidupan nyata, kowe tak mulai meneh atau kowe ada lapor masalah iki ambek wong tuamu tak pegat. Biasanya taklek di Indonesia dalam kehidupan nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami bisanya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat Diadano Innova yang BPKB Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, kowe tak kondo mbokmu tak pegat kan gitu. Ya, itu jenenge taklek apa? Taklek. Fa anti talikun wa talikun. Kowe tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, "Nah aku gadekno BPKB Innova bukan ndak wong tuamu." Kamu fa anti talikun wa talikun apa? Fa anti talikun wa talikun. Fata kholat mongko mancing sapa mar'ah. Misalnya hanya fata kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa? Ya fata kholat ya kalau contoh iddakhol tidar kan ya fata kholat. Fasintani mongko loro fil aso. Walau qala limautu atin anti talikun tolkotan. Ma'a tolkotin, aw ma'aha tolkotun fasintani. Iki wong aneh pisan. Kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau ana kancane sitok. Pegatan kok ana kanca bareng iki lucu. Ya sudah berarti loro kan kalimatnya ngene tak ulang tak baca dua kalimat harus dibaca. Anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin ya. Jadi ma'a di sini kan enggak punya mudhofil ya. Jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin. Kowe tak pegat sak pegatan, sing pegatan ku sitok wis ndek kanca sitok. Kanca sitok kanca pegatan. Berarti menjadi berapa?
Dua. Fasintani ya. Atau mendingan ya anti tolikon tolkotan ma'aha tolkoton apa? Kowe tak pegat sak pegatan sing pegatan mau wis dikonco. Ya fasintani mongko. Ya jelas loro. Wong pegatan nang dikonco akrab. Ono. Wa kata ghairu mautuatin fil asl. Nah, sehingga ono muni ngene, walau kala ngene tolkotan qabla tolkotin au ba'da tolkotun fasintani. Ini ora penggawean. Oleh muni ngene. Kowe tak pegat sitok sing sedurunge sitok ya wis ana sitok. Berarti kan tetep loro. Nggih. Utawa mending ngene, kowe tak pegat sitok, sing bar sitok iku ya disusuli sitok meneh. Abada talqatun ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab cek ngarep cek guri kan tetep kanca. Wis jenggong ya jenggong. Nek dadi hakim wis ngono iku jenggong ya jenggong. Lah nek bojone ayu ngono kowe dadi hakim, wis pegat lah tak rabine aku. Nah hakim aku. Kalau di kanca pengacara ngono kelakuan. Wah, aku Pak Ba, ono wong ape cerai kok bojone elek tak ngel. Bojone aku wis karepe tak rapi. Biasanya kan ada masa apa? Ada masa apa mediasi apa? Mediasi. Ana elek tak ngel. Wah, yo gampang. Kurang ngajar sing lan. Kira-kira sing wedok payune gampang ae. Jadi kurang ayu yo hakim kurang ngajar. Ada wedok ayu ceraine digawe apa? Gampang. Karena hakim merong di bojo malah digendak hakime malah 12 bisa. Ya megat kok muni ngono. Ki tak pegat tol kotan sak pegatan. Sing sedurunge sak pegatan iku wis ana pegatan sitok. Kan berarti loro. Utawa muni au ba'da tol koton. Ki tak pegat sitok, lah bar sitok iku ya disusuli sitok. Ya berarti loro kan? Aduh. Terus ana sing muni ngene, wa tol kotan fi ghairiha. Aku la tolkotan ba'da tolkotin au qabla tolkotin fagada fil asah. Ya mesti wae kan. Kowe tak pegat sitok, liyane iku ya jek ana sitok, ya berarti loro kan? Nggih. Ono iki. Ya to kan ati jae lho. Lah saiki nak muni ngene. Walau la tolkotan fi tolkotin wa arada ma'at faqat tolkotani. Awi dzarfa awil hisab wahda atau hisab au atlaqa fatal qotun. Udah muni ngene. Dek kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau duwe wadah sitok bar piye wadah pegatan kok ana adae barang. Akhire iku ya dianggap loro. Tapi nak muni wadah iku dianggap paket apa? Paket ya dianggap sitok. Wes itu bulat-bulat. Ana orang ahli fikih ora wali bangku mikir gini ya angel. Nak salah pangeran. Jadi misalnya hakikate wong iku cara hukume apa kok ora pegatan. Kowe ahli fikih ngukumi pegatan kowe disalahno pangeran. Ora repot. Bener ora digaji. Mulane kudune wali kan. Engko mikir agamane pangeran kudune. Ana orang ahli fikih ora kramat iku keliru-kelirune wong. Rugi cara kok dadi ahli fikih gak wali. Mergo kangelan tenan. Kangelan tenan. Kalau nate ngamuk perkara pertanyaan rame-ramenya ada seorang artis ya terkenalnya gosip ya tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat era dulu enggak orang sekarang sudah ada pokoknya era dulu sehingga cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya juga enggak perlu ingin tahu terus gue neliti orang pegawaian tapi sehingga cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri apa semoga benar-benar si istri menuntut anaknya dianggap anaknya itu raine mirip lah salah itu aku delok ning TV orang raine mirip pejabat yang tersangka wis mirip plek tuh bocah kan wis gede pancen bocah wis balik lah persis raine gaya-gayane persis singkat cerita si pejabat tadi berdalih oh itu udah istri sah enggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum pasti istri ya. Si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA apa? DNA. Tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya DNA. Oh kan rame. Gue raro menyenggir atau peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih. Beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA enggak. Kalau akid sofi ya berintisab, kalau enggak. Paham ya? Nah, cara fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara genetik 100% kan enggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah sahih. Karena nasab menurut kita hanya
sah kalau lewat nikah sahih. Soal DNA identik ya identik, tapi nggak bisa secara apa? Struktur apa? Nasab. Singkat cerita, Roame itu gitu. Beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau Ram. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sahih? Apa harus gen? Problemnya nikah sahih adalah juga ada problem. Ini menghadapi wong nakal, nah wong soleh ora masalah. Balik wong nakal ngel-ngel apa? Mandra baru kau uripe. Wong nakal itu bulat itu apa? Wis ora santri ora wong-wong beruang nakal itu ora baru. Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Ya orang bulat ya misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadari. Lah terus waktune 24 jam digo jagungan kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jebule jagungan 24 jam. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Timbang ning terminal ya apik ngene. Dadi akhirnya kan ngel-ngel apa? Dan seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sahih, saya ulang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sahih, kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, irah. Nah terus istrinya di rumah. Suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong roh kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing cah iki hamil. Kowe ape muni zina kan ya ora wani nuduh zina kuwi kok. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong roh kabeh nek sing lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing opo? Ya sing ning akad sofi. Tapi bapak itu ora tau mulai katanya. Kowe kan terjadi kaya goblok. Terus kowe kan nganggo kecerdasan sesuai teori medis. Nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi kowe wong saleh kok. Iku karo dene orang penggawean ngajokno DNA ora anakmu ae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat. Adalah NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, enggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? Tak usah ono hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di Kiai bin Parak Pangeran. Saya andekan ini. Andekan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu. Saya ulangi, andekan saya hakim dalam kasus seperti itu. Dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan enggak ada kiai lain atau enggak ada hakim lain. Nah, aku ngomong, ada misalnya sing bojone tak omong, "Kowe mangkal gak mbek bojomu? Ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli." "Ya Gus aku mangkal." "Ya pegat." Selesai. Sebenarnya agama ini gampang. Enggak, ini kan dekne iku mangkal mbek bojone tapi tetap kepengin bojone. Dekne ya duwe empati ra kepen nuduh zina karena dia empati jenenge bojo. Ya duwe kemangkelan nyatane ra tau jima. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Ya solusinya gampang, nak kowe wis ra cocok ya pegat, sehingga selesai kan? Selesai. Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolaku marrotan fa imsakum bima'ruf kan kelar. Ini ndak. Pertalian mau dibikin dengan carut-marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim ndak. Sing wedok ora tau mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan lah dadi. Tapi ape percaya kan koyo dadi goblok gitu. Sak keliru-kelirune genjah anake ora keriting beras lurus buang ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara iku yakin nek ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono maksudnya. Kan oleh ra mirip ku entek ngamek cara wong Jawa kok. Mulane Nabi itu unik. Nabi memang figur yang luar biasa. Nabi unik kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi anak sahabat wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Enggak cerita ya, ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Enggak cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin filian turun ya karena itu. Di sing lanang ku soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering ngeloni bojone. Yang itu menawa ya ayu menawa. Walhasil itu ono gosip
Kalau sing wedok didemeni si A ya. Wis masyhur dadi gosip sing wedok didemeni si A. Si B sing sebagai suami sah mulai resah. Mergo koyoke ya apa? Jadi ya lucu di sini. Akhirnya jadi gosip-gosip. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawanya. Jadi B itu ngomongin. Nah, jadi aku roh jenenge tapi ini roh jenenge kabeh sahabat itu. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh. Singkat cerita terus nyuruh orang, "Saya takono Kanjeng Nabi. Umpama ana wong lanang mulai kemudian di rumah itu melihat istrinya digagahi suami lain, digagahi lelaki lain. Ya redaksinya gitu. Aro'eta ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Jadi Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawab ngene. Ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nak ora kowe tak hak. Maksudnya tak hak hadul qadzab karena bikin fitnah. Sing takok yo bali lho. Ya kok kowe kan pinter bali lho. Napa Nabi? Golek seksi, sedembar. Apa tuh ya harus beli. Ya apa Nabi? Golek seksi sedembar. Nabi yo gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoke ngono dari Nabi. Ya, tapi nak golek seksi Nabi selabah terus gak ngaku. Nabi ya pokoke ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh diarani qadzab. Nggih. Nabi ya santai wae. Bareng wonge bantah terus. Yo, aku ra keputusan wis ngono wae keputusan ngenteni pangeran. Dunya pangeran. Nek ora ana wahyu keputusane iku. Nek ora ya empo ngenteni pangeran. Tapi Nabi ndak emosi santai. Warang sing dikongkon takok itu ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. B, Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas aku. Mergo kepingine iku wong dene sebagai suami kan sing luwih mantel kan. Tak takok dhewe. Muara tenan, tak takok dhewe. Bareng takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak bener jeneng kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarik bin Sahma, yang orang soleh suami tadi namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Singkat cerita terus Nabi itu begini. Nabi ngendikan gini. Ya ngenteni nganti pangeran di keputusan Hilal, tapi kita tetap ojo nuduh. Menurut saya Nabi itu luar biasa, menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahayanya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya enggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan selingkuh. Hanya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Sebagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Maka Nabi tetap menolak enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alaman angkara. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kula roh dhewe Nabi kula mboten mungkin bodoni. Wis kira bodonilah, Cung. Masalahnya iku mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau ndak kamu sahat. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau itu namanya khatul qadzaf apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Jadi pertama awwalu li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarik bin Sahma. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi itu sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut sekian 3 kriteria. Aku lagi ingat betul. Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak. Sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa betis. Terus kedua alyah. Alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3. Kalau matanya begini, ingkana akmalal ainen, terus sahmal itu. Paling Nabi nyebut itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip Hilal, ya berarti anak Hilal. Kalau mirip Syarik, ya anaknya Syarik.
Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan masalah nasab. Seorang lagi bukan masalah nasab. Ketika itu anak lahir ya ono sahabat sing koyo kue-kue penasaran diinjek. Wih, mirip iki. Ya mulai dhisik ya wong kurang pegawean ya akeh. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Syarik bin Sahma. Nah, pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab nggak boleh itu diintisabkan ke Syarik bin Sahma karena nggak produk nikah sahih. Kalau Hilal nggak ngakui juga nggak bisa. Piye-piye nyuwun sewu jenenge suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Iso wae yang jadi mani dari dia. Paham ya? Kan ya ora iso seenaknya apa? Bilang ndak anaknya iso wae. Anaknya kan jenenge suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detail. Ngene Mat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah liat. Jadi masyhur. Akhirnya Hilal datang, sumpah 4 kali apa? 4 kali. Seperti ini kok. Waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya. Innahu laminas shadiqin. Terus wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Masjid. Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan, paham ya? Yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Terus, dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Saya siap disambar bedek kalau saya apa? Bohong. Jadi mulai dhisik ana sumpah pocong cara Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kancaku sarang ana sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak takok kena apa truk. Nak mobil sedan rapati loro. Perkarane halus ya. Sedan kan halus ya. Anak nabrak rapati loro padahal padha wae. Ya pas tukaran tapi cuma enggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap ditabrak truk. Ada orang desa-desa ke lah. Aku siap tabrak truk nanti ususku meler-meler. Kesangking mangkel ya. Ya. Berarti sumpahnya kan 5 kali, berapa? 5 kali. Nah, terus wa yadra'u anhal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus annahu tabawi 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar enggak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat. Pucat sepucet-pucetnya. Namanya orang salah kan pucat. Sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pakde-pakdenya. Kalau di cara Jawa, "Lek, aku tak ngaku wae. Daripada aku kena azab iki Rasulullah enggak main-main. Pasti direspon alam. Aku tak ngaku wae." Terus keluarga besarnya bilang ini, "Allah tafdhuhi ahlaki." Kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku, cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhuhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan apa? Keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Sumpah li'an dan dia bilang saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu apa? Terus sumpah kelima saya juga siap kena azab Allah jika saya yang bohong dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada li'an. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga terpisah. Sama Nabi fafurriqa bainahuma. Keduanya dipisahkan dan anak ini enggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya. Dan haram nikah selamanya-lama. Jadi 2 orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya lama. Jadi enggak ada rujuk, enggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya? Ya, surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan 2 kali.
satu bernuansa keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada saksi. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuknya ini paling ya anaknya karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham gitu terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong danut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekel itu, kepengen danduli. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya kalau dia ini roh tenan pasti kelone langane ya. Ngapain dia iskal cerai kan? Paham ya? Lah ini ndak rata-rata penanya itu gampang sama istrinya tapi tetap kepengen itu istrinya. Sing wedok ya ngono, lapor nak sing lanang katokan wedok, lapor tapi ya kepengin itu tetep suaminya. Jadi gamane kepingine ngene. Gene iku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula, ya tetep tambah sugih, ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine iku. Ya mana ada terus lanangan ngono kan. Jadi ya itu sing mari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satolaku marutan fa imsakum bi ma'ruf atas dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai udah harus karena nakal, kali gak cocok ngelama, gak tahu zina tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget susah teh Pak Molak Malik itu kan kemajuan loh. Walau kala lamun ngucap sapa Zaud, oleh ngucap ini nisfatul qatin, ngel-ngel kowe tak pegat separuh wae. Kaya iku mau, edan separuh wali ngono. Jadi anti talikon nisfa talqatin. Kita tak pegat tapi separuh wae. Finish fi talqatin. Tapi tak tambah separuh. Ya fatal koton dikulit kalau separuh tambah separuh ya sitok. Jadi ini kita tak pegat separuh. Sing separuh iku wis separuh liyane. Berarti sak pegatan. Karena separuh ditambah separuh. Walau kala talqatan fi talqata ini. Kita tak pegat sitok, sing sitok mau wis ning loro. Wa qasama iyatan. Niate ku barengno ya fasalah sur mengko telu. Mergo piye? Kita tak pegat sitok, sing pegatan sitok mau wis ning bingkai pegatan loro. Niate menyertakan 2 ditambah 1 fasalah sun moko 3. Audzurfan utawa diniati dzaraf fa wahidatun moko dadi sitok. Jadi ngene, kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning wadahe loro. Loro apa? Nah, ya wis tetep sitok wong sing barange mbok sitok cuma ning ada loro. Tapi kan barangnya tetep sitok. Au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa mutole go ing hisab ya fasintane mongko loro. Ya kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning loro. Loro ndi? Loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fasintane mongko dadi loro. Wa in jaila lamun bodho sapa wong ing tak yen wa sedalan jasa wong makna fatal koton mongko sak pegatan wakila sintane. Wa ilam yan wise anuraniat blas fatal koton mongko pegatan sitok wa fi qaulin sintane. In arafa lamun ngerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala lamun ngucap sapa Zaud ba'da talqatin separuh pegatan fatal koton. Aunis fai talqatin separone pegatan fatal koton. Ila ayurida kulane sin min talqatin. Walaso ana kala unis fatal koton ini talqatin sak pegatan. Wa salah satu ansofi talqatin ini 3 saka separone talqah aunis talqah wa sulusu talqah talqatani. Maksudnya gampangane ngene lho, mergo li anna tolak layak aluk tatid. Mergo tolak ra nimo separuh ora iso dibagi-bagi. Dadi kita tak pegat separuh Dik ya sitok. Nak siji setengah ya loro. Paham ya, nak loro setengah ya telu. Pokoke angka melebihi 1 dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sitok. Kita pegat siji setengah, siji seperempat jadi loro. Nak loro seperempat, loro 2/3 ya jadi 3. Mergo siroya. Siroya brand. Walau qala nisfu wa sulusu talqatin fatal. Walau qala li arba'in. Jadi ini di bojo papat. Ya ana wong di bojo papat. Terus mending ngene, auqatu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqataini au salasan arba'an. Waqa'a ala kulli talqah. Waqa'a ala kullin talqatun. Maka persatu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi ya, kowe di bojo papat tembok jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada persatu dari kalian. Berarti persatu ya dapat satu-satu. Paham ya? Fa in qasada tauzi akuli talqatin alaihinna wa qa'a fi sintaini sintani wa fi salasin wa arba'in salasun. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua.
Tapi niate iku ya tolak sitok iku bagi papat, dadi engko untuk seperapatan. Ora ngel-ngel apa. Fa engko la aratu benakunna ba'dahunna lam ibal bahiran. Meskipun ngomong ngono enggak boleh diterima, iku cangkem luweh. Walau qala summa qala lil ukhra asyraktu kama aha. Jadi summa qala lil asyraktu nyekutana ingsun ka sira ma sertane mar'ah wa anta ka ya fa inna wa mungkalamun niat sapa ing tolak ya talukot wa illa fala. Jadi misalnya ngene. Kowe di bojo Zainab mbek Sri. Berarti bojomu loro Zainab ambek Sri. Terus Sri mbok pegat sik. Sri kowe tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah muni ngene. Di situ ada Zainab terus muni asyraktu ki ma'ah. Ya kowe pisan tak koyokno Sri. Au anti kahia. Kowe Zainab nasibmu ya koyok Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah diceraikan. Paham ya? Maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai ya. Kan tadi Zainab kamu kayak Sri. Di mana Sri habis saja dicerai. Kalau niatnya kayak dalam hal tolak ya maka tolukot. Maka Sri ini Zainab ketalak. Wa illa fala. Maksudnya wa illa fala itu Zainab kowe iku koyok Sri. Ternyata koyoknya ada dalam masalah tolak. Misalnya podo wedoke, nak kowe beling koyo Sri ya suatu saat tak pegat. Berarti kan belum megat. Wa kadza law qala akhira dzalika limraati. Walau qala apa koyok ngucap akhira dzalik misalnya anti kahia dan apa wa kadza law qala akhira dzalik limraati. Maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong gitu. Faslun yasiku safal istisna Bisar ittisolihi kelawan syarat ittisole istisna. Ittisol maknane langsung misalnya tolak tuki salasan ya sakama yasihu safal istisna bisar ittisolihi kelawan syarat mutasili istisna. Maksudnya mustasna ya orang mustasna min dua apa mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahidan. Kamu saat cerai 3 kali kecuali 1 berarti jatuh berapa? 2. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini tolak tuki salasan terus kamu rokokan, bariku ngalor ngidul rokokan, jagungan, barang ngono getun. Mau bojoku tak pegat telu kaki anja terus baleni neh. Dek illa wahidan. Nah itu berarti tidak ittisol, maka tetap jatuh di 3. Jadi syaratnya istisna sah apa? Bisar ittisol apa? Harus langsung. La wala duru lan ora bahaya apa saktatu tanafusin ambekan kanggo ambil nafas. Misalnya tolak tuki salasan. Wong karena wis wong tuwek semenggas-menggas, paham nggih? Wong jeneng pegatan itu kan panik toh? Panik. Wah, bareng menggas-menggas rontok terus muni illa wahidan. Tapi hanya jeda untuk ambil nafas, maka masih dianggap muttasil. Paham ya? Maknanya muttasil apa? Istisnanya sah. Paham ya? Wala durulan ora baya saktatu tanafusin ambekan sak nafas wa ajin dan ambekan kesel lan. Ajin maknanya apa? Kesel. Katanya Quran ini walam ya ayatu khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhiyal. Jadi ayun maknanya kesel apa? Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan terbukti tidak capek apa? Terbukti tidak masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu. Wong gawe langit bumi Mars dan sebagainya wae tidak capek. Padahal sedasat itu masa sedasat itu walam ya'ya nah, masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Untuk ngucap sapa ingsun wa staratu lan syarat napa ayan yen niat sapa wong alistisna qabla farahil yamin dirunge entae kalimat sumpah filasa. Jadi gini, termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, memang niat mau ada istisna. Paham ya? Dari awal kamu bilang salasan, kamu sudah niat mau ada istisna. Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya 3, maka tetap jatuh 3. Dan istisna itu enggak ada gunanya, karena dia penyusulan setelah hukum itu final, apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu mengistisnakan kan
Hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya, apa? Tidak ada gunanya. Karena kadung jatuh 3, apa? Kadung jatuh 3. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istaratu nanti syarat apa ada mustifroqihi ora anane oleh ngentekno istisna. Mulane walau kala ora oleh muni tolak tuki salasan illa salasan. Kamu tak pegat 3 kecuali 3. Enggak boleh. Artinya ya malah jatuh 3 karena ya sudah karena istisnanya enggak ada gunanya. Walau kala lamun ngucap sapa wong anti tolikon salasan. Walau kala anti tolikon salasan illa sintaini wa wahidatan fa wahidatan wa kila salas awisnaini wa wahida illa wahida fa salasun wa kila sintani. Wa wa ta istisna min nafsi istisbatin saking nafano istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat. Jadi misalnya hitung sajane gampang ya. Kamu tak pegat 3 kecuali loro. Berarti jadi 1 kan? Jadi 1. Wa wahidatan lan kecuali sitok. Ya berarti ya jadi bawah kita maka jadi 1. Anti tolikon salasan kecuali 2 dan kecuali 1. Berarti kata wahidah enggak dianggap. Wakilah salas, wakilah snain wa wahida ila wahida fasalas. Kita pegat sitok, tetapi pegat sitok kecuali sitok. Wakilah sintani wa min nafsin wa istisna min nafsin iku isbatun isbat wa aksihi lan wali enak min isbatin ge nafsin. Kalau kola salasan ilas natain kita pegat 3 kecuali loro ila tolkotan kecuali sak pegatan fasintani monggo jadi loro kita pegat 3 kecuali loro kan dadi sitok neh kecuali sitok balik neh au salasan ilas nataini fasintani wakila salasun wakila tolko au khamsan ila salasan fasintani wakila salasun au salasan ila nisfaton kotin fasalasun ala alasan bingung to tak jamin bingung musane pe bingung saking bingung musane mulane wakila itu salasun wakila salasun kok sing megat itu kurang ajar bulat memang bener aku wae tutuk enak nang takok ngono kesunatan jenggung ya tak pikir ora mungkin ana pegatan kok bulete kok ya. Lah iki sing sering terjadi. Walau kala ngene anti tolikon insyaallah. Nah iki sering terjadi apa? Anti tolikon insyaallah. Kita pegat insyaallah apa? Au illam yasaillah utawa nek ora dikersano apa? Anti tolikon illam yasaillah. Wa qasada najo sapa atalika ing taklek lam yakok. Kowe tak pegat insyaallah. Iku lam yakok. Mergo iso wae maksude nek Allah ngersakno ya pegatan nek ora ya ora. Wa kadza yamna taklek bil masya ini qadu ta'likin. Ngaitno naklek wa idkin wa yaminin dan suba wa nadrin wa kulli tasarrufin walau kala ngene ya taliku insyaallah wong Arab iku repot mesti beda rasa ya anti talikun insyaallah iku ora mesti pegatan niate tolak ta ora tapi nek muni ya taliku he wong sing kepegatan insya waqa'a mongko tumiko tolak bil asal malah waqa'a ya karena begini logikanya gini. Kalau memanggil itu artinya akan status. Ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab. Awas rungono tenan. Utekem gawe utek sing warap. Aja utek Jawa ngono. Iki utek Arab. Ya kamu bilang ke istri kamu gini. Tolak tuki insyaallah. Tolak tuki insyaallah atau kamu bilang anti tolikun insyaallah. Ini kan ada hukum musnad dan mustad ilaih. Ada satu bukan status. Ada satu keinginan kamu. Saya ulang lagi ya. Pokoknya nganggo utek Arab, utawa uteke wong alim. Pokoknya utek bodho sing kirna sik. Nganggo utek alim. Kamu saya ceraikan insyaallah. Kamu saya ceraikan insyaallah. Berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri. Tapi ya tidaknya bergantung kersane Allah. Maka ini tidak mesti tolak. Karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah. Iso wae kayak maksudem niku, iku ngene, kowe tak tukono Innova insyaallah. Berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova. Tapi kamu sadar itu tidak mesti. Maka hasilnya nunggu insyaallah. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Berarti apa? Satu keinginan yang hasil tidaknya bergantung insyaallah kan normal. Nah, beda dengan panggilan ya toliku. Ya toliku itu kan mensematkan status. Apa? Mensematkan status. Maka status ini pasti sudah terjadi. Maka kata insyaallah tidak lagi bisa mengcancel status itu. Oke, misalnya ngomong ini mbek kancamu wis mangkel ta ora? Kang, cah elek.
insya Allah. Berarti kan kowe darane elek. Ya, cah elek. Berarti wis ngukumi cah elek. Terus kowe insya Allah, wis ra penting insya Allah kamu sebut celuk elek kan. Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, hei wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia tuh terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap yakok. Apa? Karena kamu mensematkan status. Paham ya? Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada insya Allah. Ya, jadi koyok ngene lho, contoh gampang koyok kehidupane Kang. Kalian kadang bulet itu penting. Misalnya ini, ono wong ditagih, Kang, utangku sesuk sahur. Kemudian, ya Kang tak sahur insya Allah. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur nak dikersano pangeran. Paham ya? Dan itu kok ya rapati gelo, ngene ku rapati gelo. Bisa iya bisa tidak. Tapi nak mending ngene. Hei Kang, wong sing ora tau. Hei Kang, wong sing nak utang ora tau bayar, insya Allah. Cara sing diceluk wis mangkel lho. Kan wis disematkan status. Adene nak utang ora tau bayar. Wah, mangkel ora? Mangkel kan wis status. Lah ya padha, makanya anti tolikon insya Allah itu taklek, yang bisa saja bisa pegatan bisa ndak. Ya karena dianggap apa? Taklek. Tapi nak muni apa? Ya toliku insya Allah waqa'ah. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan. Terus muni insya Allah. Maknanya kan status terceraikan terlontar berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang insya Allah. Auqala ngene anti tolikun illa ayyasha Allah. Aduh, ora tau ramelok nglakoni. Iya karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? Yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala mongko ora jumi botolak karena tadi. Jadi gampangane ono yang son itu. Nek ora tau mikir gak pusing. Ya meneh dadi wong alim wong bodoh. Ya dadi wong alim wis siap bingung. Dadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya kok insyaallah gampangane ngene wae Kang gampang-gampang. Insyaallah mudin tau ora ana cara Jawa. Ana mudin diundang-undangan muni insyaallah ya ape teko, no. Ana kiai sibuk diundang-undangan dekne insyaallah mau gawe dotok wis niate ora teko. Generasi salah muni. Jadi insyaallah iku ana loro. Insyaallah niat endo. Ben insyaallah niat teko. Yo karek wong e. Tak jajal misalnya ini. Kang, engkau aku apa kundangan mayoran Kang, kowe tak undang. Nak jare wong ra sibuk muni insyaallah iku arae. Arae teko. Nah, tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar sesuk ya. Kowe muni insyaallah iku asline ngerti nek iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham ya? Terus kowe muni. Jadi sama-sama insyaallah motive macam-macam. Ya kira-kira ngono ning bab tolak kira-kira ngono. Paham ya? Paham ya? Ya tetep beda kan padha-padha muni. Insyaallah wong ditagih utang butuhe ngalahno perhatian apa? Malah ning atine ngene, ya kono salahno pangeran, aku ora iso nyaur kan wong dikersane. Kaya uteke wis elek ngono ya to. Uteke wis elek apa? Ya kono salahno pangeran, aku ora iso nyaur ya mergo rong. Jadi dia lempar batu apa tanggung jawab. Tapi nak ape mayor Kang sesuk nunggu ono mayuran besar. Insyaallah maksudnya sok islami wae ya. Oke siap teko asline kan ngono cuma ben sawangane islami muni. Jelas ya. Ya dadi nak muni anti toliko ini berarti musnad ilaih berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insyaallah. Maka menurut kaul asoh lam yaqo at-tolak. Tapi kalau dia bilang ya toliku wahai perempuan yang terceraikan. Ya tolik maknanya sing ucul. Nah, kenapa ndak usah tak? Karena khusus perempuan. Karena dia korban kayak hamil itu kan nggak usah apa. Tak. Jadi bahasa Arab itu ya unik. Kalau mudzakkar itu tidak usah tak. Kalau muannas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah ndak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meteng itu tidak hamil lah, tapi apa? Hamil. Orang haid juga haid, nggak usah haidah. Paham ya? Orang apa terceraikan ya tolik. Kemana tolik itu wong sing lucu-luculan. Luculan karena hubungan suami istri selesai. Nah, ketika seorang suami bilang, wahai orang yang terceraikan, itu kan sudah vonis, sudah status, sudah stigmasi
corong Jawa wis ngecap nak kowe iku orang yang terceraikan. Maka bilang insya Allah tidak mengganggu status terceraikan. Maka waqa'a fil asr. Karena kamu manggilnya sudah manggil vonis. Napa? Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Dia akan mengutarakan keinginan. Yang keinginan itu hasil tidak